Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Ingat ya, walaupun anak-anak belajar dari rumah, anak-anak tetap melakukan sholat duha dan murojaah, yaitu Quran surat Al-Lail sampai Al-Balad. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Manfaat tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Kita dapat memakan batang, akar, bunga, daun, biji, dan buah dari tumbuhan. Kita memperoleh buah-buahan seperti apel, mangga, dan pisang dari tumbuhan. Selain itu, kita juga memperoleh sayur-sayuran. Kita dapat memakan biji-bijian dari berbagai tumbuhan, seperti padi, gandum, teh, kopi, dan gula juga berasal dari tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan sebagai bahan baku. Bunga seperti mawar, lili, dan melati dapat dibuat menjadi minyak wangi. Tumbuhan lidah buaya dan kumis kucing dapat dibuat menjadi obat. Karet, kertas, dan lem juga berasal dari tumbuhan. Kita memperoleh serat dari tumbuhan, misalnya kapas. Kapas dipintal menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain. Yang ketiga yaitu tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur. Kita memperoleh kayu dari tumbuhan. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan. Kayu juga digunakan untuk membuat meja, kursi, dan lemari. Indonesia kaya akan tanaman. Ada tanaman hias, tanaman obat, serta tanaman sayur dan buah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 jenis bunga sebagai bunga puspa nasional. Bunga-bunga tersebut mewakili karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Ketiga bunga tersebut adalah bunga melati yang ditetapkan sebagai bunga puspa bangsa, bunga anggrek sebagai bunga pesona, dan Padma raksasa yaitu sebagai puspa langka. Puspa bangsa biasanya bunga melati. Bunga melati merupakan bunga yang berasal dari Asia Selatan. Ada sekitar 200 jenis melati, tetapi hanya 8-9 jenis yang umumnya dibudidayakan. Melati merupakan tumbuhan perdu. Melati tumbuh baik di iklim tropis. Tumbuhan ini tidak membutuhkan pemeliharaan yang rumit. Mahkota bunga melati memiliki bentuk sederhana dan berukuran kecil, serta berwarna putih. Putih melambangkan kesucian. Bunga melati memiliki aroma yang harum. Meskipun demikian, harga bunga melati relatif murah. Kelebihan yang dimiliki melati yang menyebabkan melati ditetapkan sebagai puspa bangsa. Yang kedua terdapat puspa pesona,
yaitu anggrek bulan. Bunga anggrek merupakan salah satu jenis anggrek yang mempunyai ciri khas mahkota yang lebar dan berwarna putih. Anggrek bulan tersebar luas mulai dari Indonesia, Papua, Filipina, Malaysia, hingga ke Australia. Anggrek bulan hidup secara epifit, yaitu menempel pada batang atau cabang pohon inang. Keindahan anggrek bulan memesona banyak orang. Keindahan yang mempesona menjadi dasar pertimbangan, sehingga anggrek bulan ditetapkan sebagai puspa pesona. Yang ketiga terdapat puspa langka, yaitu Padma raksasa. Tumbuhan ini disebut Padma raksasa karena ukuran bunganya yang mampu mencapai diameter 100 cm dengan berat 10 kg. Tumbuhan ini ditetapkan sebagai puspa langka, tidak memiliki batang, daun, maupun akar yang sebenarnya. Tanaman memberikan manfaat untuk manusia. Oleh karena itu, kita harus bersikap baik terhadap tanaman di sekitar. Contoh bersikap baik terhadap tanaman adalah dengan menyirami, memupuk, dan merawatnya dengan baik. Selain itu, kita juga harus bersikap baik terhadap hewan dan sesama manusia. Bersikap baik kepada sesama manusia termasuk kepada orang tua dan teman. Contoh bersikap baik kepada orang tua adalah membantu pekerjaan orang tua, serta mendengarkan nasihat dari orang tua dan mematuhinya. Contoh bersikap baik kepada teman adalah membantu teman yang kesulitan dan menengok serta mendoakan teman ketika sakit. Dengan berbuat baik kepada sesama makhluk hidup merupakan bentuk rasa syukur dan kasih sayang kita terhadap ciptaan Tuhan. Berbuat baik kepada sesama makhluk termasuk pengamalan sila yang pertama dalam Pancasila. Contoh lain bentuk bersyukur kepada Tuhan adalah dengan beribadah. Beribadah termasuk berdoa. Juga merupakan pengalaman sila pertama Pancasila. Kita berdoa setiap hari. Kita berdoa saat sebelum dan sesudah berkegiatan, saat di rumah ataupun di sekolah, dan saat sedang sibuk ataupun saat luang. Baiklah anak-anak, tugas kita hari ini anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih halaman 21, nomor 1 dan 2, dan mengerjakan Ayo Mengamati halaman 34, nomor 1 dan 2. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan.